Anda kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan pemirsa keputusan Menteri Kesehatan dilanjutkan keputusan Menpan RB, Sekjen Kemdikbud dan Peraturan Rektor Universitas Tadulako menetapkan perguruan tinggi akan memasuki sistem kerja tatanan normal baru atau new normal. Seperti apakah kemudian penerapannya di lingkup pegawai UNTAD atau perguruan tinggi secara umum begitu, dan bagaimana kemudian bentuk pelayanan akan diberikan kepada mahasiswa dan bagaimanakah polemik uang kuliah tunggal atau UKT yang saat ini masih menjadi perbincangan. Kami akan membahasnya bersama Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Bapak Dr. Muhammad Nur Ali MSc yang telah bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum Pak Warek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Selamat sore. Pak Warek sehat Pak sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, bicara soal tatanan hidup baru atau new normal, sudahkah UNTAD menerapkan tatanan hidup baru khususnya di Universitas Tadulako? Jika kemudian sudah diterapkan, seperti apa sistem dan tata kerja di kampus Pak? Ya. Baik, seperti yang kita pahami, bencana non-alam yang berdampak global sampai saat ini direspon oleh semua pihak, termasuk Universitas Tadulako di dalam melakukan penataan, baik penataan keamanan sendiri maupun sistem kerja. Memang kami sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4347 tahun 2020. Itu tentang sistem dan tata kerja normal baru di Universitas Tadulako. Regulasi ini mengatur 7 bidang pokok. Yang pertama itu yang terkait dengan bagaimana akses masuk di dalam kampus. Karena seperti yang kita bayangkan di kampus ini di semester genap ini tercatat 32.000 lebih mahasiswa ditambah dosen dan para tenaga kependidikan yang berinteraksi di dalam halaman kampus ini. Baik. Nah, di semester depan kita perkirakan akan mencapai ya paling kurang 38.000 mahasiswa. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Baik. Oke. Penerapan protap kesehatan COVID-19 seperti apa Pak memasuki kampus? Jadi akses masuk kampus mungkin bisa dijelaskan Pak Warek? Ya, baik. Akses masuk kampus itu seperti yang kita pahami bahwa kondisi pandemi COVID ini terus masih mengalami, ya masih dinamis. Ya. Artinya waktu keadaan akan memburuk atau normal, dan mungkin oleh karena itu kami membuat skala pengamanan. Seperti Jadi apa skala Pak? 0 itu kami sebut sebagai skala normal, kemudian skala 1 itu adalah skala waspada untuk menerapkan standar kesehatan. Jadi setiap orang yang akan masuk pintu gerbang harus mengukur suhu badan terlebih dahulu. Baik. Oke, artinya Pak, apa yang sebenarnya akan menjadi pembeda Pak? Karena memang skala ini diatur dari 0 sampai 3 begitu Pak ya, normal, kemudian Ya. waspada, ketat, dan skala 3 adalah tutup begitu Pak. Bagaimana kemudian pihak pegawai ataupun juga mahasiswa begitu Pak bisa memahami skala-skala ini Pak begitu dengan sederhana? Bagaimana Pak Julius? Ya, Tidak terlalu kedengaran. kami mendapatkan informasi Pak bahwa memang pihak kampus menetapkan skala dari 0 hingga 3 Pak. Pak Warek bisa mendengarkan suara kami Pak? Tidak. Pak Kurang Warek? kedengaran Pak. Ya, Pak Warek, Yang jelas. Pak Ali? Ya, halo Pak Warek, bisa jelas dengan suara kami? Ya, sekarang sudah agak, ya. Baik, Pak Warek tadi Anda menyampaikan bahwa ada skala Pak, 0 hingga 3 begitu Pak. Bagaimana kemudian baik pegawai ataupun mahasiswa bisa memahami skala-skala ini Pak ketika memasuki area kampus? Oh baik. Ya, ini memang baru seminggu dan kami terus melakukan sosialisasi untuk mengadaptasi kondisi normal baru. Karena bagaimanapun juga ini adalah
situasi yang baru dan harus kita adaptasi secara bersama-sama. Karena di sana juga ada diatur mengenai interaksi sosial. Jadi social distance itu juga harus tetap dilakukan. Ya. Oke, artinya sistem kerja pun akan berdampak begitu Pak. Artinya pemberlakuan shifting, karena ini penerapan physical distancing diberlakukan, shifting atau sistem bergilir kerja diterapkan di Untar Pak. Ya benar, jadi sistem kerja ya kami atur bagaimana interaksi yang terjadi di luar gedung, di dalam gedung. Ya intinya bahwa dihimbau agar tidak melakukan kerumunan, agar supaya tidak saling terjadi penularan antara satu dengan yang lain. Oke, untuk mencegah social distancing tadi, Pak Warek, ini kalau boleh kami ketahui juga bisa diberikan informasi, sistem shifting ini atau masuk kerja secara bergilir bagi pegawai yang ada di lingkungan Universitas Tadulako, mulai kapan berlakunya Pak Warek? Ya, jadi sekarang berangsur-angsur kami terapkan. Jadi shift kerja itu maksimal diisi oleh sebanyak 50% staf dan juga dosen. Iya. Kemudian jarak, maksud kami ruang kerja diatur sedemikian rupa dengan menerapkan jarak minimal 1,5 meter antar meja. Ya. Demikian pula staf yang bergilir masuk itu kita utamakan yang 45 tahun ke bawah. Sementara yang 45 tahun ke atas kita beri dispensasi untuk bekerja dari rumah. Baik. Dan itu sudah berlaku Pak Warek? Ya sebenarnya sudah diberlakukan, tetapi waktu tadi bahwa masih dalam tahap adaptasi. Adaptasi, baik. Artinya kondisi ini tentu tidak serta-merta akan berlaku 100% karena kita semua masih melakukan pengkondisian ya sebagai tatanan baru yang kelak akan kita berlakukan secara bersama-sama. Iya, karena memang menurut informasi ada beberapa unit yang sudah melakukan itu, Pak Warek, namun ada juga unit yang belum menerapkan sistem shifting ini, begitu. Pak Warek? Ya, Pak Warek? Ya. Ya. Artinya Pak ada unit yang sudah memberlakukan shifting dan ada unit yang memang belum memberlakukan shifting, jadi perlu adaptasi begitu Pak? Ya, baik. Pak Warek, tadi sudah disampaikan bahwa shifting atau giliran kerja, siklus kerja sudah diatur sedemikian rupa, kemudian usia di atas 45 tahun diberikan dispensasi untuk tidak secara rutin begitu memasuki kampus, Pak. Artinya penggunaan teknologi menjadi kewajiban, Pak, ketika tidak masuk atau bertatap muka secara langsung. Bagaimana kesiapan dari UNTAD, Pak, untuk memberdayakan seluruh personil agar dapat sigap, Pak, penggunaan teknologi ini? Ya. Ini sudah ditata oleh pihak kepegawaian bahwa semua staf yang bekerja dari rumah itu difasilitasi dengan prasarana dan sarana untuk bisa bekerja secara daring. Jadi misalnya menyelesaikan tugas-tugas administratif itu bisa mereka lakukan dari rumah dan setelah selesai langsung bisa terkoneksi dengan tempat kerja di Universitas Tadulako. Baik, jadi ada fasilitas yang diberikan Pak Warek ya kepada seluruh pegawai. Ya. Oke, Pak Warek, kita pindah ke UKT Pak. Ini menjadi perbincangan saat ini. Bahkan kami sempat memberitakan ada beberapa kelompok mahasiswa yang kemudian melakukan aksi demonstrasi Pak di depan kampus. Sebenarnya seperti apakah Pak uang kuliah tunggal? Apakah mahasiswa memang wajib membayar atau tidak Pak? Ya, jadi kalau mengenai UKT kami akan jelaskan sedikit bahwa sebelum instruksi dari kementerian dalam bentuk surat edaran dan siaran media itu, sebetulnya Tadulako sudah melakukan peduli kepada mahasiswa yang terhimpit secara ekonomi karena bencana. Ya, hari ini kita adalah bencana non
non fisik. Tahun lalu kita sudah mengalami bencana alam, ya, bencana alam. Tahun lalu UNTAD sudah memberi dispensasi penurunan UKT bagi mahasiswa yang terdampak bencana alam. Nah, hari ini ada bencana non alam dan sifatnya memang global. Karena itu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengeluarkan Permen 25 tahun 2020, baru sekitar 2 minggu yang lalu. Iya. Tetapi sesungguhnya kami sudah melakukan ancang-ancang untuk peringanan UKT kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu risau. Baik. UNTAD, ya. Iya, Pak Warek, terkait dengan siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 4 arahan kebijakan Mendikbud, begitu ya, yang baru diatur dalam Permendikbud. Misalnya saja ada pengurangan 50% bagi mereka yang berada di akhir studi begitu, Pak Warek. Ini kemudian akan diambil juga langkah ini atau kebijakan ini oleh pihak universitas? Ya, baru saja siang tadi kami bicarakan bersama rektor dan semua warek. Insya Allah akan diberlakukan 0% UKT bagi mahasiswa yang tinggal ujian tertutup. Wow. Oke. Pak Warek, kami tegaskan 0% untuk mahasiswa yang masuki tahapan akhir. Mahasiswa yang hendak menyelesaikan tugas akhir atau ujian tertutup. Oke, baik itu strata 1, 2, ataupun 3, atau ada pengecualian, Pak Warek? Sementara proposal sampai pada ujian hasil itu diberlakukan 50%. Oke, baik. Oke, sosialisasinya seperti apa, Pak Warek? Karena kita masih melihat terus ini, Pak, pergerakan mahasiswa yang terus bertanya begitu, Pak. Bahkan sampai ada aksi demo yang dilakukan, Pak. Sosialisasinya sudah segencar apa sih, Pak, dari kampus? Ya, tentu setelah surat keputusan rektor keluar, akan kami upload di website Universitas Tadulako. Baik. Dalam waktu beberapa hari ke depan, Pak Warek, bisa dipastikan? Halo, Pak Warek? Maaf, mengarap. Iya, Pak Warek dapat mendengar suara kami? Halo? Tidak kedengaran. Baik, Pak Warek, bisa saya bantu? Anita, dalam beberapa hari ke depan sudah akan dipublish begitu, Pak, surat edaran ini atau keputusan ini? Ya, benar. Oke. Berapa hari, Pak? Beberapa hari ke depan akan segera kami publish, kami umumkan kepada semua mahasiswa dan masyarakat secara luas tentang kebijakan rektor mengenai UKT tersebut. Baik, jadi kami tegaskan kembali, mahasiswa tidak perlu risau. Resah lagi dan juga pegawai pun juga tidak perlu resah karena sudah ada aturan dalam tatanan kerja di era new normal. Terima kasih, Pak Warek II. Universitas Tadulako, Dr. Muhammad Nur Ali, MSI, telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Pak Warek. Selamat sore. Sore. Baik. Dan pemirsa, informasi kami lanjutkan masih dalam segmen aktualita.